البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syarah Kitabil Iman, yaitu yang terakhir kita dapatkan adalah terkait dengan mimpi. Mimpi tentang Umar dan lain-lain. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, summa inna asasa ta'birir ru'ya ilmul wahyain, Al-Quran wa sunnah. Kemudian sesungguhnya dasar dari penakwilan mimpi adalah pengetahuan tentang dua wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Fala lil mu'abbir ayatadalla ma'anil wahyain wa isyaratihi fi fahmil amsalil madrubah. Toyib, fala buddha, ini kurang buddha ya. Fala buddha lil mu'abbir, wajib atas ahli takwil untuk dia memperdalam makna-makna dua wahyu. Fala buddha lil mu'abbir wa isyaratihima, dan isyarat-isyaratnya, fi fahmil amsal, di dalam memahami perumpamaan-perumpamaan al-madrubah yang dibuat, fi ru'ya, di dalam mimpi. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wabil jumlah, secara global, fama taqaddama min amsalil Qur'ani kulliha, apa yang telah lampau, telah terdahulu penyebutannya, yang berupa perumpamaan-perumpamaan Al-Quran semuanya. Ada pen? Usulun wa qawaidu li ilmi ta'bir, semuanya adalah menjadi dasar-dasar dan kaidah-kaidah dalam ilmu takbir. Ilmu takbir. Liman ahsanal istidlala biha, untuk orang yang pandai di dalam berdalilkan dengan isyarat-isyarat atau perumpamaan tadi. Wa kadzalika man fahimal Qur'an, demikian pula orang yang memahami Al-Qur'an, fa innahu yu'abiru bihir ru'ya ahsana ta'bir, maka sesungguhnya dia akan mampu untuk menakwilkan mimpi dengan pemahaman terhadap Quran tadi, dengan penakwilan yang paling bagus. Seperti misalkan yang di dalam kitab apa itu, Al-Adhqiya punya Ibnul Jauzi. Ada orang sakit parah, sudah berobat ke berbagai tabib, tak mampu juga. Sampai akhirnya suatu malam dia mimpi jumpa seorang bapak tua, ana lupa ya, kalau tak salah itu. Sudah lama bacanya dulu. Kemudian bapaknya itu mengatakan apa? Mengatakan, kulla washrab la, makanlah la dan minumlah la. Nah, ini ungkapan. Nah, dia pagi harinya dia bingung, apa ini minumlah dan makanlah la. Kemudian dia tanya kepada ahli takwil. Maka dia mengatakan, coba lihat dalam Quran, apa yang la-nya itu terulang. Ternyata didapati la syarqiyah wala gharbiyah, yaitu apa? Tanaman yang tidak tumbuh di terlalu timur dan tidak pula di terlalu barat, tetapi di tengah-tengah, yaitu tanaman apa? Zaitun. Nah, disuruh makan dari buah zaitun dan minum dari buah zaitun itu. Ternyata sembuh setelah itu. Ini bagi orang yang pandai memahami itu tentunya. Memahami isyarat-isyarat itu. Kata beliau di sini, Thayyib. Ya rahmakallah. Wa usulu ta'biris sahihah, mestinya dikaitit biar senang ya. Wa usulu ta'biris sahihah innama ukhidat min mishkatil Qur'an. Dasar-dasar penakwilan yang benar itu hanyalah diambil dari pelita Al-Qur'an. Mishkah ini tempat meletakkan lentera. Kenapa? Sebagaimana asal dari mimpi itu adalah 1/40 wahyu, maka mestinya agar kita paham kandungannya, lihat dari wahyu Quran was sunnah, isyarat-isyarat bagi orang yang pandai. Fasafinah tu'abaru bin najah. Safinah
itu diungkapkan dengan apa? Keselamatan. Tidak ada yang selamat pada hari ini kecuali yang dirahmati Allah, yaitu ikut perahunya Nabi Nuh misalkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'anjainahu wa ashabas safinah. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang ada di kapal tersebut. Wa tu'abbaru bitijarah wal khashab bil munafiqin. Orang munafik itu diungkapkan dengan perniagaan dan juga diungkapkan dengan kayu, karena dalam Quran telah disebutkan itu orang yang menjual dirinya, menjual agamanya demi kesenangan dunia, dan juga mereka bagaikan apa? Khusyubum musannadah, kayu yang disandarkan. Wal hijarah biqasawatil qalb, batuan itu sebagai ungkapan dari kerasnya hati terkait dengan orang-orang Bani Israel itu. Ada lagi nggak yang pembahasan yang polanya seperti itu? Ada aja ya, banyak. Seperti yang disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, dalam biografi Imam Ibnu Sirin yang terkenal sebagai pakar awil mimpi itu. Ada orang mengatakan, saya mimpi saya azan. Beliau lihat orang itu, engkau akan haji. Ketika ditanya, dari mana Anda tahu itu? Yaitu beliau menyebutkan tentang firman Allah Ta'ala, wa'adzin fin nasi bil hajj. Dan umumkan kepada orang-orang untuk berhaji. Lalu ada orang lain datang mengatakan, saya juga mimpi adzan. Lihat. Sepertinya kamu pencuri. Wah, lain ternyata. Padahal sama-sama mimpinya adzan. Dari mana Anda tahu itu? Yaitu dari firman Allah Ta'ala, fa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Ternyata lain-lain. Dilihat dari keadaan orang yang mimpi. Kemudian selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa innama fusiral qumusu fil manamatin, hanyalah gamis itu, baju-baju jubah itu ditafsirkan di alam mimpi sebagai agama, li'anna dina wal islam wa taqwa, karena agama, Islam dan takwa, kullu hadhihi tusafu bi annaha libas, semuanya disifati sebagai pakaian. Qala ta'ala walibas taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa ta'birud dini bisirbal. Agama diungkapkan dengan sirbal, yaitu pakaian. Ma'rufun fi qadimiz zaman. Itu telah dikenal di masa lampau. Qala Abu Umar Yusuf ibnu Abdullah ibni Abdul Bar An-Namari. Imam Ibnu Abdul Bar. Baik. Qadima, nggak tahu ini nama orang kah? Qirodatun ibnu Nifasah As-Saluli min Bani Amr ibni Murrah ibni Sa'sa'ah ibni Muawiyah ibni Bakar ibni Hawazin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin min Bani Salul. Satu kumpulan dari kabilah Bani Salul, fa'ammarahu alaihim. Kemudian Nabi menjadikan dia sebagai amir, sebagai pemimpin untuk mereka, ba'dama aslam, setelah dia masuk Islam, wa aslamu, dan mereka semua juga masuk Islam. Fa'ansya'a yaqul, maka mulailah beliau mengumandangkan syair. Bana syababu falam ahfil bihi bala, wa aqbala syaibu wal islamu iqbala. Telah jelas bagi pemuda, namun aku tidak memberikan ahfil, yaitu apa? Perayaan kepadanya sama sekali. Balan, yaitu pikiran. Saya tidak peduli dengan masa muda dia, ketika dia masih masa muda, masa jahiliyah. Wa aqbala syaibu wal islamu iqbala. Kemudian syaib, yaitu apa? Uban. Uban sudah tiba, yaitu tatkala saya sudah tua. Wal Islam, akhirnya wawunya wawu ma'iyah, dalam keadaan bersama dengan Islam, iqbalan, dalam keadaan tiba Islam, masuk Islam dalam usia tua. Wa qad urawi nadimi min asyatin wa qad uqallibu awrakan wa akfala. Urawi, yaitu saya menyegarkan. Nadimi yaitu minuman saya, min asyah, apa ini? Musya, susah ya bacanya ya. Gimana cara bacanya ini?
Musya'syi'ah. Insya Allah nanti dilihat apa maknanya di sini. Yang setelahnya belum tahu. Insya Allah nanti ana lihat makna lafadz-lafadz ini. Alhamdulillahi idlam ya'tini ajali hatta tasaitu minal islami sirbala. Segala pujian untuk Allah tatkala ajal saya tidak mendatangi saya sehingga saya memakai pakaian dari Islam. Sisi pendalilan dari Imam Ibnu Abdul Bar ini ya, sirbalan. Qal wa qad qil, beliau mengatakan, telah dikatakan innal baitas salis lilabid. Bait yang ketiga, yang apa, alhamdulillah, ini adalah milik Labid. Labid Ibnul A'sam atau yang mana tak tahu. Qala Abu Ubaidah, Ma'mar Ibnul Musanna, lam yakul Labid fil islami ghairah. Labid tidak berbicara di masa Islamnya kecuali itu. Wa kana qad ummira mi'atan wa khamsina sanah. Umurnya adalah 150 tahun. Ini pembahasannya apa? Yaitu Islam atau agama ditakwil dengan apa? Sirbal. Diumpamakan dengan sirbal, pakaian. Selesai dari Nihayatul Arab. Wa kama qala Abul Atahiyah, dari kalangan tabi'in, penyair Sunni. Idal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa taqallaba uryanan wa inkana kasiya. Apabila seseorang tidak memakai pakaian dari ketakwaan, maka dia akan berbalik menjadi telanjang walaupun dia berpakaian. Pakaian diungkapkan sebagai ungkapan ketakwaan. Selesai dari Jami' Dawawini Syair. Berarti yang tadi itu ya, entah apa maknanya harus dilihat. Kemudian kita masuk ke muka surat 36. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fahadhihi kulluha kiswatul batin. Ini semua adalah pakaian yang sifatnya batin, sifatnya maknawiyah. Wa huwa ruh, yaitu ruh, nyawa kita. Wa huwa zinatun laha, sebagai perhiasan dan pakaian untuk ruh kita. Kama fi hadisi Ammar, sebagaimana dalam hadis Ammar, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Ana sebutkan dalam catatan kaki di situ, kesimpulannya adalah sahih. Hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kama anna riyas zinatun lil jasad. Sebagaimana riyas, yaitu bulu-bulu, itu adalah perhiasan untuk badan, pakaian badan. Wa kiswatun lah, pakaian untuk jasad kita. Qala ta'ala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sau'atikum warisha. Ya rahmukallah. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian. Warishan, alaikum libasan warishan, juga bulu sebagai pakaian juga. Kemudian naik ke level nikmat batiniyah, walibasu taqwa, dzalika khair, dan juga kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang mana dia adalah pakaian ketakwaan, itu lebih baik lagi. Wa min huna qala Mujahidun wa Sya'bi wa Qatadah wa Dhahak wa Nakhai wa Zuhri wa ghairihim wa ghairuhum. Dari sini maka sejumlah mufassirin tadi mengatakan fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Innal makna tahhir nafsaka minadz-dzunub, sucikan dirimu dari dosa-dosa. Kalau tafsir dari Imam An-Najdi apa ayat ini? Siapa yang ingat kalam beliau di dalam Usulus Salasa itu? Wasiyabaka fatahhir, apa itu? Tahhir a'malaka anis syirik, sucikan amalanmu dari kesyirikan. Wa qala Sa'id ibnu Jubair, wa qalbaka wa niyataka fatahhir, hati dan niatmu maka sucikanlah dia. Wa qaribun minhu qaulu man qal, yang dekat darinya adalah ucapan orang yang mengatakan wa amalak fa aslih, perbaiki amalanmu. Wa ruwiya an Mujahid wa Abi Rauq wa Dhahak, titik kah ini? Wa anil Hasan wa wal Quradhi qala khuluqaka hassinhu, akhlakmu perbaiki dia.
Fakana bisyabi anil a'mal. Maka Allah menyindir atau mengungkapkan pakaian-pakaian itu untuk menggambarkan amalan. Wahiyadinu wat taqwa wal iman wal islam, dan dia adalah agama ini sendiri, takwa, iman dan Islam. Wa tathiruhu islahu, cara menyucikannya adalah memperbaikinya. Wa takhlisuh, membersihkannya. Minal mufsidatilah, dari perkara-perkara yang merusaknya. Wa bidzalika tahsulu taharatun nafas, dengan itu dihasilkan kesucian jiwa. Wal qalbi wan niyah, kesucian hati yaitu jantung dan niat. Wa bihi yahsulu husnul khuluq, dengan itu dihasilkan akhlak yang baik. Li'anna dinahu wa ta'at, karena agama adalah ketaatan-ketaatan. Allati tasiru, tasiru atau tusayyiru, atau tasiru, betul ya. Ketaatan yang menjadi adah, menjadi kebiasaan. Sudah biasa sholat, misalkan, sudah biasa puasa, sudah biasa berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik, sudah menjadi tradisi anak ini atau orang ini, misalkan. Wadaidanan, yaitu slogan, sudah menjadi daidan, yaitu ucapan yang selalu diucapkan, itu daidan. Sudah biasa, memang seperti itulah gaya dia. Ketaatan. Wa khuluqan, sudah menjadi akhlak dia. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Sudah terbiasa seperti itu Nabi Muhammad. Ini jadi din. Wa fassarahu Ibnu Abbas bidin. Ibnu Abbas menafsirkan akhlak yang agung di sini adalah agama. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Tapi ada yang perlu diingat. Zakara Umar radhiyallahu anhu, dzukira kah ya? Dzukira atau dzikru. Umar disebutkan. Dzikru Umar radhiyallahu anhu fi hadal hadis duna Abi Bakar radhiyallahu an. Disebutkannya Umar dalam hadis ini tanpa menyebutkan Abu Bakar. La yadulu ala fadilati Umar ala Abi Bakar. Tidak menunjukkan Umar itu lebih utama di atas Abu Bakar. Wa innama tafadilu hasilun baina Umar wa umumin nas. Hanyalah perbandingan dalam hadis tadi terjadi pada antara Umar dengan keumuman manusia. Amma fadailu Abi Bakrin ala jami'i ummati Muhammad. Adapun keutamaan Abu Bakar di atas seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad sabata fi adillatin katsirah, telah pasti dalam dalil-dalil yang banyak. Falam yadkhul Abu Bakrin radhiyallahu anhu umumal madhkurina fil hadis. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak masuk ke dalam keumuman orang-orang yang disebutkan dalam hadis tadi. Qala al-Qadhi al-Aini rahimahullah, fa in qult, kalau Anda berkata, yalzamu minhu ayyakuna Umaru afdala min Abi Bakar. Konsekuensi dari hadis tadi adalah Umar lebih utama daripada Abu Bakar. Qultu khussa Abu Bakrin min umumi qaulih. Abu Bakar dikhususkan dari keumuman sabda Nabi, urida alayyan nas. Orang-orang ditampakkan pada saya, yaitu kecuali Abu Bakar. Dan termasuk apa? Kecuali para nabi. Wa yahtamilu anna Abu Bakrin lam yakun fil ladzina uridu. Ada kemungkinan Abu Bakar tidak termasuk dari orang-orang yang ditampakkan pada nabi. Sebagaimana nabi dan para rasul juga tidak disebut di situ. Tapi keumuman orang yang lain yang layak dibandingkan dengan Umar. Wallahu a'lam. Selesai dari Umdatul Qari. Masuk ke bab yang baru. Al-babus sadisa asyar, al-haya'u minal iman. Bab yang ke-16, rasa malu itu bagian dari iman. Tatkala rasa malu bertingkat-tingkat, iman bertingkat-tingkat juga. Syarh unwanil bab, penjelasan dari tajuk bab ini. Aradal Bukhari rahimahullah biqaulihi babu al-haya'u minal iman, bayanu anal haya' syu'batun minal iman. Ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya rasa malu itu suatu cabang dari iman. Wa min simarih, dan termasuk dari buah keimanan. Karena ada iman, ada rasa malu. Nah, orang kafir karena tak punya iman memang tak punya rasa malu. Dzalika li annal haya'a khoslatun tamna'u sahibaha min ta'atil fawahish. Sebabnya kenapa? Karena rasa malu adalah suatu karakter yang menghalangi pemiliknya dari melakukan kekejian-kekejian. Wal abatil, dan kebatilan-kebatilan. Maka kita tidak heran dengan orang-orang kafir yang tidak punya rasa malu, yang semuanya
bagi mereka halal, apalagi dengan diberi syahwat mereka itu dihiasi dengan syubhatnya para pendeta. Tak apa, Yesus sudah menebus kalian semua dengan dia disiksa. Jadi kalian sudah diampuni semua. Nah, tambah apa? Tambah tidak punya malu untuk maksiat kalau macam itu. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah wal haya bil mat, bukan haya tapi haya. Nah, ada alif mamdudah. Wa ta'rifuhu wastiqaquhu bimakna, definisinya dan pecahannya itu memberikan makna apa? Quwwatil haya au dha'fiha fil hayy. Kuatnya rasa malu dan lemahnya rasa malu dalam diri orang yang hidup. Wa wajhu kauniha minal iman, dan sisi di mana dia itu termasuk dari iman. Kalam beliau tidak terlalu jelas, tetapi kita boleh memahami sedikit dan akan ditambahi dengan penjelasan para ulama yang lain. Selesai dari Al-Kawakib. Intinya apa? Al-haya ini dari al-haya, yaitu kehidupan. Semakin besar rasa malunya, maka kehidupan hatinya itu semakin besar. Kalau hatinya mati, memang apa? Rasa malunya juga mati. Waqad marra bina al-kalamu alal haya'i fil babis salis. Telah kita lewati pembicaraan tentang rasa malu di bab yang ketiga. Kita sekarang di bab 16. Dalam masalah umurul iman. Summa akhrajahul Bukhari hadis. Kemudian Bukhari meriwayatkan hadis. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu suatu cabang dari iman. Falimadza dzakaral haya'a marratan ukhra. Maka kenapa Imam Bukhari menyebutkan rasa malu pada kali yang lain? Fi hadal babis sadisa asyar. Dalam bab yang ke-16 ini, al-haya' minal iman. Al-jawab, aradal Bukhari fi al-babis salis. Untuk bab yang 3, Imam Bukhari menginginkan bayana annal iman lahu syu'abun kasirah. Penjelasan bahwasanya iman itu memiliki cabang yang banyak. Wa amma fi hadal bab, adapun dalam bab ini, aradal Bukhari takhsisa bayan. Imam Bukhari ingin mengkhususkan penjelasan annal haya aminal iman, bahwasanya rasa malu itu bagian dari iman. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah, fa in qult, kalau Anda bertanya, qad ulima mimma taqaddam, telah diketahui dari penjelasan yang lampau, annal haya syu'batun minal iman, bahwasanya rasa malu itu satu cabang dari iman. Fama faidatut tikrar, lalu apa faedah mengulang pembahasan ini? Qultu kanal maksudu sammah, maksud di sana, sammah di sana, bayanu umuril iman. Kanal maksudu sammah bayana berarti ya. Menjelaskan tentang urusan-urusan iman, tidak mengkhususkan rasa malu. Tapi hadis Abi Hurairah umum, cuma terakhir Nabi mengatakan wal haya' syu'batun minal iman. Wa annahu min jumlatiha, dan bahwasanya rasa malu itu termasuk dari kumpulan iman. Fa dzakara dzikra fa dzakara dzalik, maka Nabi menyebutkan itu bitabaiyah, sekedar ikut saja. Semula mengatakan iman ada 70 sekian atau 60 sekian. Paling tingginya adalah la ilaha illallah. Kemudian disusul dengan sekedar mengikuti kalimat, yaitu rasa malu bagian dari iman. Wabil ard, yaitu sekedar dipaparkan, disodorkan, tidak dibahas secara khusus. Wahuna, sedangkan di sini dalam bab 16, dzakarahu bil qasdi wa bidzat. Beliau menyebutkan dengan kesengajaan. Dan memang zat rasa malu itu yang akan dibahas. Selesai dari Al-Kawakib. Masuk ke hadisnya, Al-Hadisur Rabi'u wal Ishrun. Hadis yang ke-24. Qala al-Bukhari rahimahullah, Al-Hadisur Rabi'u wal Ishrun hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik bin Anas, an Ibnu Syihab, an Salim bin Abdullah, an Abi. Ini berarti ada 3 tabi'in ya di situ. 3 tabi'in atau 2? Oh, 2. Ibnu Syihab dan Salim, iya 2. Dari ayahnya yaitu Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang lelaki dari Ansar, wa huwa ya'idhu akhahu minal haya. Dalam keadaan dia menasihati temannya karena saudaranya karena malu. Fi di sini fi sababiyah. Mungkin apa, temannya terlalu pemalu, maka dinasehati untuk jangan terlalu seperti itu atau apa. Alal khilaf di dalam tafsirnya. Tapi jelas ini rasa malu yang baik sebenarnya. Maka Nabi membantah sahabat yang tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya minal iman, karena rasa malu itu bagian dari iman.
Rijalus sanad Abdullah bin Yusuf huwa Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri siqah min awsaqi Syamiyin, termasuk penduduk Syam yang paling terpercaya, dan juga apa Misriyin. Wa huwa min asbati nasfi Muwatta' Malik, termasuk murid terkuat di dalam meriwayatkan Muwatta' Malik setelah Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. Selesai dari tahdib. Wa Malik ibnu Anas huwa imamu ahli sunnah fi zamani. Abu Abdillah Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari Al-Madani, iya pindah ke Madinah, Al-Faqih kama marra bina fi syarhil hadis tsani wal isrin, sebagaimana telah kita lewati dalam syarah hadis yang ke-22. Kita berapa ini? 24. Wa Ibnu Syihab huwa qad marra bina fi syarhil hadis tsamina asyar, hadis yang ke-18. Wa huwa Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibni Syihab, nisbat ke datuk yang sangat tinggi ya, Ibnu Syihab. Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami, dari Bani Zuhrah. Imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan. Salim ibnu Abdillah huwa Abu Umar au Abu Abdillah. Orang boleh punya kunyah 2. Utsman bin Affan kunyahnya 3. Baik. Salim ibnu Abdillah ibni Umar bin Al-Khattab Al-Adawi, Bani Adi. Al-Madani Al-Faqih siqah min fuqaha'il Madinah as-sab'ah inda binil Mubarak. Baik. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di zaman tabi'in. Wa huwa min asbatin nas fi Ibni Umar, termasuk murid terkuat Ibnu Umar. Walaupun yang secara mutlak siapa? Nafi' ya. Pembantunya Ibnu Umar. Baik. Kemudian wa abuhu huwa Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma al-Qurashi al-Adawi al-Makki. Kama marrat bina tarjumatuh, sebagaimana biografi beliau telah kita lewati fi syarhil babil awal min hadal hadis, bab pertama dari hadis ini. Tayyib. Sanad sahih bila syak. Wa hadha sanad min asahil asani, termasuk sanad yang paling sahih. Qala Abu Abdillah Ahmad ibnu Hambal, Imam Ahmad, ajwadul asanid, sanad yang paling bagus apa? Az-Zuhri an Salim an Abi. Zuhri dari Salim dari siapa ini? Ibnu Umar. Kalau menurut Imam Bukhari siapa? Nafi' dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Tak masalah, semuanya terbaik. Sebagaimana dalam Ma'rifat Ulumil Hadis karya Al-Hakim. Wal hadis akhrajahu aidan Al-Bukhari. Ini kenapa kita sebutkan ini? Karena untuk number yang ini lafadznya lebih sempurna, lebih lengkap. Yaitu ada lafadz apa? Yu'atibuh, yaitu mengkritik. Kita baca aja ya. Qala hadatsana Ahmad ibnu Yunus, qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah, qala hadatsana Ibnu Syihab an Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang, tapi didukung dengan hadis yang tadi apa? Dari Ansar, wa huwa yu'atibu akhah. Dia mengkritik saudaranya fil haya, karena rasa malu. Yaqul innaka la tastahyi. Mengatakan sungguh engkau benar-benar sangat pemalu. Hatta ka'annahu yaqul qad adarra bik. Sehingga seakan-akan sepertinya si penasehat tadi mengatakan rasa malu tadi membuat engkau rugi sendiri. Ingin bicara ke orang lain tak mampu, atau ingin merisik wanita tidak berani, ingin niaga malu barangkali, atau apa, sehingga dianggap merugikan diri sendiri. Tayyib. Tadi lafadznya lebih sempurna. Kemudian disebutkan di situ untuk riwayat-riwayat yang lain. Qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah wa hadhihi lafdhah wa yada'hu infarada bihal Bukhari Muslim. Bukhari meriwayatkan sendirian, tak masalah. Sanadnya bagus sekali, telah kita lewati tadi. Tinggalkan dia. Untuk apa? Nabi ada lafadz seperti itu untuk riwayat itu. Selesai dari tarhut tasrif. Famadarul hadis huwa Ibnu Syihab. Semuanya kembalinya ke Imam Az-Zuhri. Wa hadza sanad Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma huwa asahul asanid inda ba'dil a'immah. Sanad yang paling sahih menurut sebagian imam. Telah kita lewati. Ini kata siapa? Imam Ahmad. Ada tambahan lain. Qala Imam Ishaq ibnu Rahawai rahimahullah, asahul asanidi kulliha. Sanad yang paling sahih semuanya Az-Zuhri an Salim an Abi.
Wa kana asbaha waladihi bih. Anak dari Ibnu Umar yang paling mirip dengan Ibnu Umar, yaitu si Salim. Wa kana walidu asbaha waladi Umar bih. Ayahnya yaitu Ibnu Umar adalah anak Umar yang paling mirip dengan Umar. Tayyib. Selesai penukilan dari At-Tawdih punya Ibnul Mulaqin. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.